Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Muhammad Farisi. Sore ini, Senin 8 April 2024, menemani Anda dalam acara Dialog Ruang Publik dengan tema yang spesial juga, yaitu tradisi jelang Lebaran. Tak terasa, kurang lebih 2 hari lagi, insya Allah hari Rabu, kita akan memasuki bulan Syawal dan mengakhiri bulan Ramadan ini. Dan tentunya banyak tradisi-tradisi jelang Lebaran ini yang nanti akan kita bahas dari perspektif agama Islam dan juga nanti dengan narasumber yang satu lagi. Narasumber yang sudah hadir di studio TVRI yaitu ada Mas Reza. Beliau adalah Ustadz dan jadi Basnas Jambi. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. ini Ustadz atau dai milenial nih kalau bisa disebut. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita ada Bu Bella Burhan dari Batanghari, ibu rumah tangga yang bagaimana sih mempersiapkan tradisi-tradisi jelang Lebaran kalau di Kabupaten Batanghari. Saya ke Mas Reza terlebih dahulu. Yeah. Mas Reza, Indonesia ini kaya akan kultur, Yeah. budayanya luar biasa dan umat Muslimnya juga terbesar ya di dunia. Banyak tradisi-tradisi Lebaran yang ada di Indonesia yang dan mungkin bahkan hanya ada di Indonesia gitu. Yeah. Yang pertama kita bahas tentang tradisi mudik nih, Mas Reza. Mudik ini menjadi sebuah tradisi yang setiap tahun dilakukan dan mengakhiri bulan Ramadan dan menuju ke bulan Syawal. Dan banyak masyarakat yang berbondong-bondong dari kota metropolitan, kota-kota besar, kemudian kembali lagi ke daerah masing-masing untuk bersilaturahmi, bertemu dengan keluarganya, khususnya ke bapak ibu ya, untuk kalau bahasa Jawanya adalah sungkem ya, kira-kira begitu, mohon maaf. Nah, bagaimana Islam sebenarnya memandang tradisi mudik ini, mudiknya ya? Yeah. Kalau tradisi maaf-maafannya memang hal yang wajib mungkin ya. Nah, tapi bagaimana tradisi mudik yang kemudian harus benar-benar pulang bermacet-macet ria untuk datang ke kampung halamannya, bahkan kalau kita lihat hari ini terjadi kecelakaan di jalan tol dan mengakibatkan 12 orang meninggal dan itu terbakar di mobil. Innalillahi untuk kita mengucapkan. Gimana memandang tradisi mudik ini, Mas Reza? Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang mudik ini sebenarnya satu tradisi yang sudah tertanam di otak benak seluruh rakyat Indonesia. Tidak peduli tentang kelas kehidupannya, yang pasti ketika itu akhir Ramadan, bahkan sebelum masuk Ramadan pun mereka sudah memikirkan bagaimana cara mereka untuk pulang kampung nanti. Dan tidak mempedulikan jarak juga. Tidak mempedulikan jaraknya. Yang pasti bagi mereka tahu setiap tahunnya pasti akan ketika itu di akhir puasa, akhir Ramadan pasti macet, harga tiketnya mahal, betul, tindak kriminal pun makin tinggi, bahkan kecelakaan itu sudah menjadi hal yang biasa. Itu mereka tahu, tapi antusiasme masyarakat Indonesia itu dalam hal mudik itu sangat luar biasa. Nah, lantas bagaimana dalam Islam? Ya, mudik ini kan sebenarnya ada beberapa hal yang memang dikejar. Yang pertama, satu untuk dari segi positifnya, satu menyambung silaturahim. Yang kedua, mengunjungi sanak keluarga yang sudah lama tak berjumpa. Dan yang ketiga, saling maaf-memaafkan. Namun bukan saja hal yang positif saja, ada juga hal negatif di balik pulang kampung ini, Mas. Salah satunya itu tadi jadi ajang pamer-pameran ketika pulang kampung. Nah, kita berbicara tentang hal yang positif di dalam Islam. Mudik itu sendiri tujuan utamanya sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengatakan untuk mengejar cara agar mendapatkan predikat orang bertakwa, salah satunya. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Nah, kata Allah, bersegeralah kamu memohon ampun kepadaku, memohon ampun kepada Allah, kepada Tuhanmu, yang Allah telah mempersiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa di situ? Dijelaskan Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya di waktu sempit dan di waktu lapang. Wal kadhiminal ghaiz, orang yang bisa menahan amarah, menekan hawa nafsu. Dan yang terakhir, di akhir ayat itu wal 'afina 'anil nas, orang yang saling memaafkan. Nah, tapi kan konsep daripada mudik ini sendiri kembalinya lagi sesuatu itu innamal a'malu binniyat, kembali kepada niatnya.
Kalau ditanya bagaimana pandangan Islam tentang mudik, Ya. jadi tentang Yang pulang mudiknya kampung. harus setahun harus tetap mudik gitu. Iya, pokoknya gimana caranya harus mudik. Iya. Kembali kepada konsep Islam, sesuatu yang dipaksakan di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Bahkan di dalam agama pun dikatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Artinya kita harus mempersiapkan diri betul. Bagaimana kita ingin mudik atau pulang kampung itu, mampukah jasmani kita? Kalau seandainya jasmani kita saja sudah tak mampu kita paksakan, ini akan menjadi mudarat bagi orang yang ada di sana. Oke. Kemudian setelah jasmani, fisik, kemudian harta kita, karena mudik pasti kita memerlukan biaya. Dan yang kedua memang kita luruskan niat. Tujuan kita mudik untuk pulang kampung ini buat apa, Mas? Ya kan? Memang untuk menyambung silaturahim, bertemu orang tua kah, keluarga, saudara, atau cuman untuk memamerkan kesuksesan yang sudah kita raih di tempat kita merantau, terus kita bawa pulang ke kampung. Nah, jadi bahkan ada juga orang yang setiap tahunnya dia selalu mudik. Setiap akhir Ramadan dia selalu pulang kampung. Oke. Dan kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Nah, secara konsepnya di sini, bagaimana caranya pendapat kita tentang kita yang setiap tahunnya selalu mudik, selalu pulang kampung. Sedangkan tetangga kita kiri, kanan, depan, belakang, Mungkin hubungan minta Iya. maafnya harus ke tetangga sekitar maka dulu. dahulukan dulu tetangga. Kalau memang kita, Karena apalagi banyak berinteraksinya di situ ya, Iya. setiap tahunnya ya. Apalagi kita bukan di kampungnya gitu. orang yang bekerja, setiap harinya bekerja. Memang waktunya jarang untuk di lingkungannya, di rumah. Kemudian ada waktu untuk memang menyambung silaturahim yang secara besar-besaran dalam momen Idul Fitri atau Lebaran ini. Terus dia hilang, pulang kampung. Setiap tahun seperti itu. Maka momentum ini sangat disayangkan, perlu ada yang harus memang penting dan ada yang harus dipentingkan gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara mudik juga kan umumnya berbondong-bondong di H-3, Ya. kemudian H+3, kurang lebih seperti sesuai dengan libur yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan itu akhirnya Bludak. jutaan orang datang, kemudian juga wah seru ya. Seru. Bahkan kalau tidak prepare persiapan yang bagus malah sibuk akhirnya di jalan, Iya. kena macet dan lain sebagainya. Baik, nanti kita bahas lagi tentang positif dan negatifnya mudik, tapi saya akan ke narasumber saya, Bu Bella Burhan. Assalamualaikum. Selamat sore. Sore, selamat siang. Sore. Oke, selamat siang. Selamat sore Bu Bella, apa kabar? Baik, Bang. Iya, Bu Bella, terima kasih nih. Bu Bella di Kabupaten Batanghari, betul ya? Iya, betul. Oke, baik. Hari ini kita bahas mengenai tradisi jelang Lebaran. Dan barusan yang kita bahas tadi, banyak tradisinya, tapi yang barusan kita bahas tadi dengan Pak Ustadz adalah tentang mudik. Ya. Nah, kalau Bu Bella sendiri, mudik enggak tahun ini? Atau memang keluarganya di Batanghari semua, atau punya keluarga di kampung yang kemudian juga pernah mudik, Bu Bella? Gimana? Kalau tradisi mudik sendiri di keluarga saya itu kalau dulu ya waktu kecil-kecil itu mudiknya ke Lampung. Oh, ke Nah, Lampung. keluarga papa di Lampung, iya. Tapi setelah menikah akhirnya mudiknya itu ke Kerinci. Oke. Nah, tapi udah beberapa tahun ini kita nggak mudik lagi karena kondisi mertua yang juga lagi stroke, sakit di rumah, nggak mungkin tinggal. Akhirnya kita beberapa tahun belakangan ini cuma di Bulian aja, di Batanghari. Oh, oke, di Batanghari. Nah, waktu zaman kecil dulu, yang ke Lampung maupun yang ke Kerinci itu, mudiknya memang setiap tahun, setiap Lebaran harus mudik gitu, atau ya tidak harus pas Lebaran gitu, gimana? Bu Bella? Kalau mudik bareng keluarga itu sih kalau ke Lampung nggak harus tiap Lebaran, tapi
seringnya memang pas Lebaran. Kalau udah bersuami pulang ke Kerinci itu waktu itu emang tiap tahun, setiap Lebaran karena ada tradisi kan, ada tradisi berdoa di Bukit Berdoa gitu di Kerinci itu. Tapi kalau sekarang ya udah nggak lagi. Oke. Ada yang menarik tadi yang Mbak Bella sampaikan, tradisi berdoa. Apa tadi Mbak? Itu siapa yang melakukannya dan kapan, Mbak Bella? Nah, itu biasanya kita kan di Lebaran hari kedua. Hari kedua nanti seluruh keluarga yang dari jauh itu di Kerinci berdoa di kayak komplek pemakaman seperti itu. Jadi dia ada Oh, komplek pemakaman khusus keluarga. Nah, nanti semua keluarga yang dari mana-mana itu mampir di situ semua. Kita berdoa semua di situ. Di komplek pemakaman. oh itu. Bareng-bareng. Itu Jadi doanya memang bareng-bareng gitu. itu tradisinya keluarga Mbak Bella atau masyarakat Kerinci pada umumnya seperti itu, Mbak Bella? Sepertinya masyarakat Kerinci pada umumnya. Kebetulan saya bukan orang Kerinci, Mas ya. Jadi suami saya yang orang Kerinci, tapi ikut tradisi itu sejak menikah. Sejak Oke. menikah ikut tradisi. Baik, Mbak Bella. Mbak Bella kan juga pasti mengikuti perkembangan pemberitaan ya. Ya, pada umumnya kan masyarakat Indonesia ini tradisinya adalah mudik ya. Dan Iya, jutaan orang nih mudik ke Jawa, khususnya ya daerah Jawa gitu kan, dan beberapa daerah yang lain juga dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dan sampai kalau ada berita ini macet sekali, kemarin di Betung juga macet, kemudian di tol-tol di Jawa juga macet karena memang banyaknya orang yang sedang mudik dan menumpuk pada satu momen tertentu biasanya. Bahkan hari ini juga ada kecelakaan yang mengakibatkan kecelakaan. 12 orang meninggal karena kecelakaan dan itu terbakar di dalam mobil. Bagaimana sebenarnya Mbak Bella lihat fenomena mudik ini? Apakah memang harus mudik atau cukup dengan misalnya ya tidak harus pas awal awal Syawal seperti ini, kemudian kita manfaatkan teknologi ya, ada video call, ada Zoom gitu ya, ada macam-macam lah hal yang bisa digunakan. Apakah harus mudik, Mbak? Mudik ini apakah harus gitu tradisi ini? sebenarnya kalau saya sendiri mudik itu nggak harus karena waktu zaman kita masih sama orang tua juga kan itu nggak selalu harus pulang ke Lampung gitu ya. Jadi setiap kita hari Lebaran seperti itu, biasanya setelah sholat itu tuh video call. Nah, Hmm. waktu itu video call kita telepon keluarga yang ada di sana seperti itu. Terus Oke. juga waktu kalau kita sekarang ini kan sudah banyak teknologi ya, bisa Zoom meeting juga kali sama keluarga gitu. Iya, kemarin waktu COVID ya, itu banyak halal bihalalnya lewat Zoom ya, Ya. keluarga besar Online. ngumpul lewat Zoom. Dan itu bisa menjadi alternatif bagi keluarga-keluarga yang mungkin tidak bisa pulang. Baik, Ya. nanti saya ke Mbak Bella, tapi saya ke Mas Reza lagi. Oke. Mas Reza, Ya. nah, mudik tadi kan memang berarti tidak harus ya. Kalau dalam Islam yang harus itu saling memaafkannya Iya. dan untuk orang-orang yang terdekat Mm-mm. dan tetangga-tetangga yang setiap hari, setiap waktu kita memang bergaul dan Berinteraksi. mungkin ada berinteraksi dan mungkin ada banyak kesalahan. Itu yang wajib, betul. Jadi dalam rumusan hadis Bukhari itu dikatakan sama Rasulullah mengatakan kalau orang tua itu menghormatinya memang sudah kewajiban kita. Hmm. Artinya bakti kepada orang tua itu ridho Allah fi ridhal walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. Kemudian kaum kerabat handai tolan tetangga. Maka dikatakan yang pertama itu ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu bukan dikatakan dia yang bisa menghormati saudara, tapi bagaimana caranya dia bisa menghormati tetangga. Oh, oke. Karena seberapa besar pun keluarga kita, kita punya keluarga yang besar, keluarga yang hebat, keluarga yang sangat luar biasa. Orang pertama kali yang ada di waktu kita susah ataupun senang itu tetangga. Tetangga. Oke. Makanya kata Rasulullah, kalau memang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jaruhu, muliakan tetanggamu. Hmm. Kalau belum bisa muliakan tetangga, artinya hablum minan nas kita belum begitu baik nih. Bahkan ada orang yang tinggal sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun, Di tapi suatu di satu tempat, tapi dengan tetangganya kiri kanan itu tidak saling mengenal. ya. Tidak ada saling interaksi satu dengan yang lain. Ketika ditanyakan, ini benar rumah ini? Oh, kami tidak tahu tuh.
Permainan. Jadi kan sesuatu hal yang sangat tabu bagi kita jadinya. Kalau dengan tetangganya saja dia hubungannya kurang baik, bagaimana cara dia memperbaiki hubungan dia dengan keluarganya? Tapi kalau dengan tetangganya saja dia sudah baik hubungannya, insya Allah dia dengan keluarganya, apalagi dia bisa memuliakan orang tuanya. Jadi gitu. Kalau keharusan, kalau mudik sih mungkin sebagian orang mengatakan mudik itu sebuah keharusan, tapi bukan kewajiban. Tapi bagi sebagian orang lagi, mudik ini bukan satu kewajiban atau keharusan, tapi memang mudik ini kan sebenarnya euforianya Mas yang dikejar. Karena ketika momentum Lebaran, Kumpul semua. seluruh dari manapun itu berupaya agar bisa kumpul, kalau bahasa Jambi itu kumpul di rumah tua. Iya. Di rumah Karena tua. memang momennya itu yang Momennya bisa kumpul. Momennya Iya, itu kumpul di rumah tua. Bagi yang masih ada orang tuanya, ya mereka saling memaafkan dengan saudara, Ketemu adik-beradik, dengan sepupu, cucu-cucu kumpul semua gitu ya. memperkenalkan anaknya masing-masing dengan sepupu-sepupunya. Tapi bagi yang sudah tidak ada keluarganya, nah ini bagi yang kebanyakan orang juga, ketika orang tua yang di kampung sudah tidak ada lagi, Nah, itu. maka Juru kuncinya. euforia untuk pulang kampung itu sudah mulai Sudah menurun, berkurang. Betul, berkurang dan betul. menurun. Iya. Kenapa? Kenapa mau pulang kampung? Sudah tidak ada lagi yang mau dikejar. Itu bahasa orang Jambi, betul. sudah tidak ada lagi yang mau dikejar. Iya. Orang tua sudah tidak ada lagi gitu. Dan ya bagi kita sih mudik ini juga memang harus kita siasati sebaik-baik mungkin lah. Oke, baik Mas Reza. Tadi ada yang menarik yang disampaikan Mbak Bella dan juga mau saya tanyakan sebenarnya. Ada beberapa tradisi lagi pada saat Lebaran ini adalah yaitu ziarah kubur. Nah, ada yang berbeda nih beberapa daerah. Ada yang di awal Ramadan sebelum masuk Ramadan sudah bersih-bersih ke kuburan gitu ya, bersih-bersih dan lain sebagainya. Ada juga yang setelah sholat Idul Fitri, kemudian bertemu dengan keluarga, kemudian hal yang juga dilakukan pertama kali adalah ziarah kubur atau menuju ke pemakaman keluarga bapak, ibu, dan kemudian berdoa seperti yang disampaikan oleh Mbak Bella tadi. Nah, bagaimana dengan tradisi-tradisi ini? Apakah itu dibenarkan atau bagaimana sebaiknya? Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog Ruang Publik dengan tema tradisi jelang Lebaran. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana tradisi mudik yang dijelaskan oleh Ustadz Reza maupun Bu Bella. Dan tadi juga sempat disinggung oleh Bu Bella ada tradisi tentang ziarah ke kuburan, ke makam. Kalau di Kerinci tadi Mbak Bella sampaikan H+2, H2 Lebaran ya. Nah, ada beberapa juga yang tradisinya awal Ramadan, kemudian akhir Ramadan, kemudian setelah Idul Fitri gitu ya, artinya pada saat setelah maaf-maafan dan keluarga, kemudian ke ziarah ke makam. Dan bahkan ada doa bersama tadi kalau di Kerinci. Gimana Ustadz kalau tradisi seperti itu? Kalau kita berbicara tentang tradisi ziarah kubur, dulu ziarah kubur itu dilarang sama Rasulullah. Pada awal eranya Islam, ziarah kubur itu dilarang sama Rasulullah dengan alasan karena tingkat keimanan pada saat itu masih lemah. Dan pada zaman jahiliyah dulu, ketika orang itu ziarah kubur, mereka meratapi si jenazah ini, yang dimasukkan ke dalam liang kubur ini diratapi. Bahkan ada di zaman Rasulullah, di zaman jahiliyah dulu, memang disewa seseorang yang khusus untuk menangis di atas kubur. Ada ya? Ada. Jadi ketika hal tersebut berubah, masuklah Islam, kemudian dirubah sama Rasulullah, dibina keimanan para orang-orang mukmin, maka Rasulullah mengeluarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, kata Rasulullah. Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, kata Rasulullah. Tapi kembali lagi, konsep ziarah ini juga
menjadi tradisi bagi kita di Indonesia. Kalau kapan waktunya bebas ya artinya? Kalau untuk waktunya itu kapan bebas. Boleh, kalau kita di Jambi kan ada yang sebelum sebelum puasa. Oke. Ada yang hamin berapa sebelum lebaran untuk membersihkan kuburan. Ketika pas sesudah sholat Id, mereka datang kuburannya sudah bersih. Oke. Untuk di daerah sebagian lagi itu memang hamin satu sebelum lebaran itu memang semuanya ziarah kubur. Oh, oke. Ada sebagian di daerah Berarti itu Jambi. tradisi ya? Tradisi, kembali lagi. Karena di dalam kaidah fikih dikatakan al-adatul muhakamah. Adat itu terkadang menjadi hukum kebiasaan. Nah, ada juga yang lebaran pertama. Kayak di Kerinci tadi sama dengan kampung saya. Itu di Gimana lebaran kampung Ustadznya? lebaran kedua. Lebaran kedua itu memang berbondong-bondong semuanya. Karena semua yang ada dimanapun ketika lebaran kedua itu pulang semuanya di kampung saya. Wah, Di itu- mana Ustadz? Kampung saya di Mersam. Oh, di Mersam. Nah, jadi berbondong-bondong semuanya di situ berkumpul untuk bersama-sama ziarah kubur. Nah, kenapa Rasulullah melarang awalnya? Yang pertama tingkat keimanan seseorang. Yang kedua, balik-balik lagi kepada niat, Mas. Karena ziarah kubur ini juga ada yang mereka ziarah kubur itu kata Rasulullah, para sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan ketika kami ziarah kubur ya Rasulullah? Ya. Maka kata Rasulullah, kalian datang ziarah kubur itu doakan. Si ahli kubur ini didoakan. Bukan meminta. Bukan meminta. Kalau meminta kan sudah jadi musyrik, syirik. Ya. Kita datang ke kubur, oh ini kuburan keramat, minta ini, minta sesajen, salah. Atau siapa, syekh atau Syekh. siapa Nah, gitu ya. jadi kita mendoakan dia, Mendoakan. mendoakan si ahli kubur ini tadi. Jadi kita doakan. Kata Rasulullah, ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Oh, itu wa nahnu. adab masuk Adab kuburannya masuk ya? kubur. Jadi kita sebelum masuk, mereka kan di situ dikatakan ya ahlal kubur, wahai para ahli kubur, penduduk kubur. Jadi mereka apalah rasanya kita ketika ada seseorang masuk ke rumah kita tanpa permisi. Oke. Nah, maka kita ucapkan Oke, itu salam adabnya. dulu. Oke. Setelah salam itu yang kita lakukan sampai di sana itu boleh kita membaca Yasin, boleh kita mengirimkan suratul Fatihah, boleh kita mengirimkan doa. Yang pasti kita sampai di sana itu memang tujuan kita untuk mendoakan. Mendoakan si ahli kubur. Nah, cuman kan progres zaman, pergeseran zaman sekarang, kekuburan itu bukan hanya sekedar untuk mendoakan. Apa itu Ustadz? Tapi sekarang banyak anak-anak muda, kekuburan itu dijadikan ajang untuk Konten. foto-foto, Konten konten-konten, gitu ya. ya kan. Kemudian video, karena pernah saya melihat satu video yang seliweran di sosial media. Itu dia dialog seperti dialog dengan orang yang ada dalam kubur. Panggil, kek, kami datang, kakek apa kabar? Ini. Mereka tidak membutuhkan itu, yang mereka butuhkan itu doa. Oke. Ya. Karena kata guru saya dulu, ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan, itu seluruh ahli kubur itu pulang ke kampungnya masing-masing. Bahasanya seperti itu. Mereka mencari sanak keluarga mereka masing-masing. Ya. Untuk mencari bekal yang akan mereka bawa lagi setelah 1 Syawal, mereka akan bawa lagi untuk perjalanan 11 bulan ke depannya. Jadi mereka berjalan menempuh perjalanan sangat panjang selama 11 bulan, berhenti di stasiun Ramadan. Mereka menikmati waktu itu untuk mengumpulkan bekal selanjutnya. Ketika sampai masuk 1 Syawal, terdengarlah gema takbir di seluruh penjuru dunia, kita tersenyum bahagia. Tapi bagi ahli kubur, mereka akan melanjutkan perjalanan selanjutnya yang begitu panjang. Siksaan kubur dimulai lagi. Oke. Maka mereka akan menangis meratapi. Bagi yang tidak mendapatkan pesan, tidak mendapatkan bekal, mereka akan menangis dengan sangat luar biasa. Tapi bagi mereka yang mendapatkan bekal yang cukup, pakaian, cukup makanan, sandang, pangan, pakan mereka dalam kubur nanti, mereka berbahagia. Dan bekalnya itu dari doa-doa tadi. Doa-doa anak tadi. Gitu. Oke. Jadi yang berkonten-konten ria tadi dihilangkan. Dihilangkan. Jadi memang niatnya untuk mendoakan. Mendoakan. Oke, baik. Saya ke Mbak Bella lagi. Mbak Bella, masih bersama kami? Halo? Masih. Oke, sih. Mbak Halo. Bella. Kita bicara mengenai tradisi malam jelang Idul Fitri ini. Nah, ini ada biasanya malam takbiran. Nah, kalau Mbak Bella sendiri mungkin zaman kecil juga pernah deh, Bang. Kalau mungkin sudah berkeluarga mungkin tidak terlalu ya. Tapi zaman-zaman dulu Mbak Bella gimana? Kalau malam takbiran ini takbiran ke masjid atau keliling pakai obor dengan teman-teman, pakai ada alat-alat misalnya segala macam. Gimana Mbak Bella dulu?
Kalau saya sendiri sebenarnya kalau takbiran itu di rumah beberes Oh, itu sih. ini Nggak sekarang pernah ya. yang Kalau iya. udah jadi mak-mak gitu. Dari dulu Mas, Oh, dari dari dulu. ya. Memang kan keliling pawai obor gitu nggak ikut. Cuman Mm-mm. ya kalau ada yang lewat kita lihat di dekat rumah aja gitu. Nggak ikut keliling. Oh, nggak ikut keliling. Cuma Oke. Nah, tadi beres-beresnya beres-beres apa nih? Sama orang tua gitu ya, Mas ya. Beresin rumah karena besok mau lebaran gitu atau gimana? ya beresin rumah kayak pasang alas kursi yang baru, Mm-mm. bebenah kue-kue kayak gitu, pasang hordeng baru, ya Oh, paling kayak gitu sih. oke, oke. Nah, ini ada yang menarik ini, tradisi tadi kue. Ini kalau Mbak Bella gimana? Harus ada kue untuk lebaran atau enggak pun ada lebaran ya memang ada kuenya atau khusus lebaran memang menyajikan kue Mbak Bella? Nah, kayaknya memang khusus Lebaran, Khusus khusus lebaran. Lebaran kita memang sediain kue Lebaran seperti itu. Kayaknya kalau ada tamu datang kita nggak sediain, kayaknya kan kurang kurang gimana gitu ya. Mm-mm. Jadi Artinya kita sediain oke, kalau biar bulan aja. bulan Syawalnya selesai kuenya enggak ada lagi gitu. Kalau pas udah Syawal, kayaknya kuenya udah beda lagi. Kayaknya kue Lebaran khusus gitu bentuknya. Nah, ini nih. Kalau Mbak Bella sendiri nyiapin kue lebarannya apa biasanya? Kan macam-macam nih. Kalau tapi yang khas harus misalnya 5 kue yang harus ada deh apa gitu misalnya Mbak Bella. Harus biasanya sih ada nastar ya kan, ada Nastar, oke. nastar, ada kastengel kayak gitu-gitu. Mm-mm, Ya seperti itulah. mm-mm. Ada Ada nastar, yang heeh, macam loh pokoknya. Yang pasti itu kue-kue kering kayak gitu. kue kering. Kan ada nih biasanya yang lucu nih jebak nih. Apa tempatnya kongguan, isinya apa namanya? Kurma. Bukan, Bintang. isinya rengginang. Gimana Mbak? Mbak Bella? Kalau kayak gitu zaman orang tua saya dulu kayak gitu kayaknya. Jadi kotaknya kongguan tapi isi dalamnya keripik pisang ya kan kayak gitu. Kalau di sayanya kayaknya udah nggak kayak gitu. Oke, baik. Nah, itu kalau Mbak Bella berarti beli atau membuat sendiri kuenya, Mbak Bella? Kebetulan nggak bisa bikin kue, Gitu. jadi beli aja. Beli yang jadi. Beli jadi ya, baik. Nah, selain kue, di beberapa daerah itu juga ada yang masak nih. Jadi masaknya memang benar-benar masak yang khusus untuk Lebaran, baik itu masak bersama maupun yang per rumah. Nah, kalau Mbak Bella sendiri ada menyiapkan makanan-makanan khusus nggak pada saat Lebaran? Yang selalu disiapkan pada saat Lebaran, Mbak Bella? Kalau aku sendiri sebenarnya tipenya bukan yang kayak masak banyak. Kalau orang tua aku dulu kan pasti masaknya ada lontong opor, ada ayam, ada rendang, ada ini, ada banyak gitu ya. Mm-mm. Terus pelajaran di aku kayak makanan ini nanti sisa berhari-hari. Nah itu bahkan nanti akan terbuang kalau misalnya nggak ada yang makan. Nah jadi kalau aku lebih ke makanan memang spesial untuk hari itu yang jarang aku masak. Misalnya kayak misal aku masak coto Makassar ya yang Mm-mm. habisnya hari itu juga. Atau bikin sate ya udah yang habisnya hari itu. Jadi nggak Mm-mm. dibesok-besokin lagi gitu karena Mm-mm. takut mubazir karena kan kita keluarga kecil ya cuman Mm-mm. 4 orang di rumah. Jadi kayaknya ya udah siapin masakannya yang memang habis 1 hari aja Oke, kayak kalau gitu. waktu zaman kecil dulu yang ke Lampung atau ke Kerinci biasanya itu apa masakannya? Yang khas yang Mbak masih ingat sampai sekarang? Kalau ke Lampung ya biasanya tetap sama aja sih kayak rendang ya, Mm-mm. kayak rendang-rendang gitulah opor. Karena Mm-mm. papa itu memang hobi santan-santan, masakan bersantan. Jadi yang Mm-mm. kayak lontong itu pasti ada. Terus ketupat yang ketupat isinya ketan tapi di luarnya pakai santan. Nah itu tuh pasti harus ada. Mm-mm. Itu apa namanya? Oke, kalau di Kerinci apa nih Mbak Bella makanannya? Kalau di Kerinci itu khas mas makannya. Jadi kalau kita setiap bertamu ke rumah orang, Mm-mm. itu bukan kue yang disajikan, tapi lebih ke makan besar, kayak Oh, ikan, gulai, kayak gitu. Jadi setiap ke rumah orang kita pasti makannya nasi, seperti itu. Jadi waduh, nasi bisa bersama gemuk nih. lauknya, nah gitu. Oke, Jadi jadi benar-benar kenyang kalau jadi di benar-benar Kerinci kenyang. makannya. Oke, baik. Saya ke Ustadz. Ustadz, kalau malam takbiran, malam 1 Syawal, apa yang harusnya dilakukan oleh umat Islam? Apakah takbiran
atau yang lain, dan takbirannya bagaimana? Ya. Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami, dan kami mengundang Anda di segmen yang ketiga ini untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741663385 0741663385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya kembali lagi tentang tradisi kalau malam 1 Syawal itu ada istilahnya takbiran. Ada takbir keliling, ada yang kalau di kampung-kampung tuh pakai karbit, Ustaz, pakai mercon, pakai karbit, gitu, dan macam-macam lah yang jawabkan. Tapi kita sama penelpon dulu, Mas Reza. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Emparji. Ya, gimana Pak Yudi? Mudik atau enggak nih Pak Yudi? Di Jambi saja atau ada kemana rencana? Ya, saya sebenarnya enggak pernah mudik, Pak. Oh iya. Ini dari seumur hidup saya enggak pernah mudik. Iya Pak Yudi. Jelaskan sedikit, Pak. Iya. Yang saya hormati Bapak narasumber yang ada di studio, Pak Ustadz, dan ada Mbak kita yang melalui media Zoom yang saya hormati. Sebenarnya tadi sudah banyak dijelaskan masalah tradisi ya. Ada yang wajib, ada yang tidak. Itu yang intinya. Iya. Yang menjadi pertanyaan saya yang tertarik, sebenarnya pertama yang sudah jelaskan oleh Ustadz tadi adalah ziarah kubur. Jadi itu tuh ada jelas dari dulu aturannya bahwa itu tidak wajib. Ya. Ya, Nabi Muhammad pun katakan tidak wajib sampai sekarang. Artinya ya kita tidak harus ke ke makam. Berdoa itu setiap hari aja di rumah sudah nyampe itu. Ya. Nah, ini disalah artikan kok kita melihat orang tahun sekali kok. Ini tidak setuju saya. Ya. Makanya ini harus dipatwakan menurut saya. Jadi orang artinya enggak gagal paham gitu Pak Ustaz. Ya. Gagal paham itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi ini harus dipatwakan juga. Tradisi yang serba baru. Ah, iya. Muhammad tidak mengajarkan harus beli baju baru sampai macet-macet. Segala macam itu. Nah ini yang akhirnya kalau kita biarkan menyimpang orang ini, menyimpang. Ya. Ya menyimpang ini. Ya yang penting itu adalah bersih. Ya horden bolehlah, ibu tadi bersihin aja. Kena debu kan horden. Kalau baju udah mungkin debu. Kotor keringat dicuci aja. Nah ini kan kita berlapis masyarakatnya, ada yang kaya, menengah, miskin. Bagaimana orang miskin ini? Dia mau beli baju baru. Ini makanya ya Tuhan itu sudah mengaturnya, makanya itu tidak wajib itu. Harus beli baju koko yang baru. Ya. Nah, yang terakhir, sebenarnya saya terus terang tidak pernah mudik. Nah, saya selalu dekat sama orang tua. Nah, makanya mudik itu sebenarnya wajib itu adalah melihat orang tua. Nah, kalau orang tua sudah tidak ada, nenek kita sudah tidak ada, ya sudah di rumah aja kita. Teknologi dipakai. Ini pertanyaannya, apakah teknologi ini sah? Video call dengan adik ibu, adik bapak. Nah ini hanya ini yang saya tanyakan, apakah mungkin sah ini? Oke. Ya itu saja saya rasa. Baik. Menurut saya memang harus diluruskan ini sebenarnya ke depannya dengan kemajuan teknologi ini terhadap tradisi menghadapi sebelum Lebaran ini. Saya rasa demikian. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, Pak Ustadz. Mohon Pak Ustadz jelaskan ini, jangan ragu-ragu. Hingga Oke. orang nanti tidak sesat ke depannya sampai 2045 nanti. Terima kasih, mohon maaf. Mohon maaf, selamat berpuasa, karena ini apalagi puasa kita sudah menurun, nih meluntur. Baik, Pak Yudi, terima kasih atas partisipasinya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Sebelum menjawab pertanyaan Pak Yudi, tolong dijawab dulu Pak Ustadz tentang malam takbiran tadi. Nah, itu bagaimana seharusnya dalam Islam? Jadi kalau tentang konsep
malam hari raya, Ya. malam Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang kita lakukan sebenarnya sebaik-baiknya apa? Kita selaku umat muslim, haruskah kita ikut keliling-keliling bertakbir? Atau kita cukup takbiran di masjid? Ya. Atau cukup takbiran di rumah saja? Sebenarnya yang harus kita lakukan selaku umat muslim itu, yang pertama yang harus kita lakukan itu kita bersyukur kita masih diberikan Allah umur, kesehatan dan nikmat yang sangat luar biasa sampai selesai Ramadan. Oke. Berapa banyak orang yang berjuang dan orang yang meminta agar disampaikan Ramadan tapi tidak disampaikan Allah. Kemudian bagaimana dengan konsep yang bertakbir? Takbir ini artinya kita merayakan, membesarkan nama Allah, mengagungkan nama-nama Allah. Bertakbir merayakan kemenangan kita dari perjuangan pertempuran kita melawan hawa nafsu selama 1 bulan. Oke. Ya. Jadi bertakbir ini balik-balik ke konsepnya boleh di rumah, boleh di masjid, boleh secara keliling. Namun caranya. Kata-kata Rasulullah, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Oke. Terkadang konsep kita, takbiran kita bagus. Sudah bagus di rumah, sudah bagus di masjid, di musola, di langgar, surau, ataupun di kampung Kedet, kita. naik mobil, Terus segala kita macam takbiran gitu. beramai-ramai untuk keliling, bagus. Kita artinya membesarkan, merayakan beduk, kemenangan, gitu mukul ya. beduk. Yang tidak diperbolehkan itu apa? Kita menyerupai orang-orang kafir yang menjalankan hukum mereka. Seperti kita ketika malam takbiran menyala-nyalakan mercon. Oke. Terus malam takbiran meniup-niup trompet. Karena jelas mercon, trompet ini Kembang api merupakan maksudnya ya? kembang api. Itu merupakan tradisi dari orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Sedangkan kita umat muslim untuk cukup untuk memukul beduk sebagai petanda irama, pengiring irama. Maka Rasulullah ketika beliau dari Mekah ke Madinah, beliau disambut dengan pukulan-pukulan rebana. Nah, maka kita boleh memukul beduk dengan niat untuk agar cuman merayakan kemenangan kita dari Ramadan. Bukan berarti kita berbahagia meninggalkan Ramadan, bukan. Ya. Seharusnya kalau kita sadar, Sedih ya. sedih untuk meninggalkan Ramadan itu sedih. Ya. Tapi karena konsep kita tadi, kita sukses melawan hawa nafsu selama 30 hari atau 1 bulan, itulah kita rayakan dengan malam takbiran. Dengan syarat, memang betul-betul selama Ramadan kita laksanakan. Kita berpuasa, kita man soma Ramadan, man koma Ramadan. Tapi biasanya identik tadi, yang merayakan itu, yang lebih euforianya itu, yang selama Ramadan dia tidak berpuasa. Nah itu. Iya, itu. Oke, Mas. baik. Oke, terkait dengan pertanyaan Pak Judi tadi tentang kembali lagi ke ziarah kubur, meskipun tadi sudah dijelaskan, tapi jadi tidak wajib ya. Ya. Jadi kalau mendoakan itu bisa setiap hari, setiap habis sholat segala macam ya. Jadi ziarah kuburnya tidak wajib dan bisa kapan saja. Untuk ziarah kubur itu tidak ada hadis Rasulullah yang mengatakan ziarahlah kamu kubur saat masuk bulan Ramadan atau saat menjelang Idul Fitri atau Idul Adha, tidak ada. Artinya ziarah kubur itu dulu awal perintahnya dilarang sama Rasulullah karena takut pelencengan akidah. Tapi ketika Rasulullah sudah merasa para mukmin ini sudah kokoh imannya, maka kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Maka ziarahlah, kata Rasulullah. Nah, kapan waktunya itu bebas. Terus bagaimana caranya itu terserah dengan yang selagi tidak menyalahi syariat. Untuk mendoakan itu bebas, dimanapun kita mendoakan itu boleh. Untuk apa kita sampai ke sana? Maka saya katakan tadi, kalau kita sampai ke kubur pun, tapi kita tidak mendoakan, kita cuma sibuk foto, video, selfie, update status. Lebih baik kita di rumah tapi kita mendoakan. Ya. Kemudian sama halnya sebenarnya dengan ketika kita tradisi, ketika kita ya mungkin sebagian tempat di Jambi, ketika yasinan atau pembacaan tahlil dan doa, itu untuk pengiriman doa mesti disebut namanya. Ya kan? Ada sebagian orang yang memang dia harus menyebutkan namanya, khususon ila siapa gitu. Ya. Sebenarnya tanpa disebutkan namanya, niat, kembali lagi innamal a'malu binniyat. Cuman balik lagi ke konsep pentaukidan, untuk penguatan keyakinan, maka disebutkanlah namanya. Doa ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk si fulan, si fulan, si fulan. Sama dengan ketika kita ziarah kubur, kita mendoakan di dalam rumah pun boleh, tidak ada larangan. Tidak diwajibkan sama Rasulullah, kalian harus ke kubur mendoakan, duduk di atas
di dekat kubur orang tua kalian, tidak. Tapi doakanlah sebaik-baik mungkin, sebisa mungkin, dan seterus-terusnya dengan doa yang terbaik. Gitu. Baik, saya ke Mbak Bella. Mbak Bella masih bersama kami ya? Masih, Mas. Oke, Mbak Bella, tadi ada pertanyaan dari Pak Pak Yudi ya, tentang semua yang serba baru tadi. Nah, ini banyak nih. Kalau Mbak Bella sendiri gimana? Dulu masa-masa masih jadi remaja gitu, apakah juga selalu diberikan yang baru? Dan pada saat sekarang udah jadi orang tua, apakah juga membelikan pakaian baru setiap Lebaran nih ke keluarga, ke anak-anak? Gimana Mbak Bella? Kalau dulu zaman kita masih sama orang tua, itu biasanya memang selalu diberikan yang baru, pakaian yang baru seperti itu. Tapi ya misalnya nggak harus jauh-jauh hari. Kalau seandainya ada rezekinya ya kita langsung belanja gitu aja. Terus kalau sekarang itu sih kebetulan sampai hari ini belum belanja baju malah. Jadi ya karena kebetulan aku bisa buat bajunya, jadi ada bahan apa ada di rumah, ya itu aja yang aku buat. Yang penting warnanya senada seperti itu. Tapi untuk belanja baju lebaran baru emang belum ada sampai sekarang. Oke, kebetulan Mbak Bella ini memang desainer ya. Jadi mungkin malah banyak ini ya, banyak pesanan ya Mbak Bella ya, betul? Ya, alhamdulillah Mas. Jadi terkait tradisi untuk baju lebaran, Mbak Bella setuju nggak sebenarnya? Sebenarnya kalau aku sih lebih ke reward buat anak-anak ya. Jadi anak-anak itu kan sudah puasa 1 bulan penuh seperti itu. Jadi ya kita kasih lah seperti penghargaan buat mereka gitu kan. Jadi agak seneng apa sih yang mereka dapat dari sebulan mereka berpuasa. Alhamdulillahnya anak-anakku walaupun masih kecil udah puasanya full semua. Jadi ya setidaknya mereka punya baju baru untuk Lebaran nanti. Oke, jadi kalau Mbak Bella lebih ke memang mengapresiasi ya, atau hadiah untuk anak-anak karena sudah mau berpuasa. Oke, saya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, tradisi baju baru saat Lebaran itu bagaimana konsepnya dalam Islam? Apakah memang iya harus ada atau cukup yang sudah ada saja atau bagaimana? Kalau konsep baju pakaian baru ya, atau semuanya tradisi serba baru. Yang penting memang ada beberapa hal yang tidak boleh baru lagi. Jadi kalau kita berbicara tentang ketika Lebaran mesti atau wajib atau haruskah baju pakaian baru, itu sebenarnya kalau dalam Islam yang dituntut harus baru ketika Ramadan selesai itu adalah pribadi, sikap dan hati yang baru. Jadi tujuan dari ayat dalam Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu di ujungnya dikatakan la'allakum tattaqun, itu tujuannya agar kamu bertakwa, itu tujuannya. Yang selama ini makanya Ramadan itu dikatakan sebagai syahrut tarbiyah, bulan tempat kita belajar. Tanpa kita sadari di bulan Ramadan itu banyak sekali kita belajar. Yang pertama kita disiplin waktu di bulan Ramadan. Yang kedua disiplin berbagi, kemudian disiplin waktu sholat. Maka sesuatu yang baru inilah yang baru kita temui di Ramadan ini, yang baru kita dapati. Harusnya itu yang kita terapkan setelah Ramadan. Dan itu yang lupa orang. Nah, ini dasar awalnya. Terus bagaimana dengan tradisi kita di Indonesia? Setiap Ramadan selesai itu mesti anak-anak, kalau anak-anak kata Mbak Bella tadi apresiasi. Tapi kadang yang sibuk itu bukan anak-anak, orang tuanya. Selain orang tuanya sibuk, kemudian ada konsep itu Mas, dia puasanya jarang, tarawehnya kurang, tapi ketika mau beli baju lebaran dia paling duluan. Itu. Dan semua pada di akhir-akhir Ramadan justru tempat-tempat belanja yang lebih rame. Karena tadi konsepnya harus ada sesuatu yang baru. Dan itu yang kemudian seharusnya itu dirubah. Oke, kita harus jeda dulu, masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana pemirsa.
Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami. Kita masuk di segmen yang terakhir. Saya ke Mbak Bella terlebih dahulu. Mbak Bella. Ya, Mbak Bella, apa statement terakhir atau closing statement Mbak Bella nih terkait dengan tradisi-tradisi selama Lebaran? Apa yang Mbak Bella mau sampaikan ke masyarakat? Ya, untuk yang mau mudik seperti itu mungkin lebih berhati-hati aja di jalan seperti itu. Karena kan kita tahu kemacetan ini sangat parah dan juga banyak yang sudah terjadi kecelakaan. Jadi mungkin lebih berhati-hati aja, waspada seperti itu. Terus yang mau beli baju Lebaran mungkin hari ini terakhir ya. Ya, selamat beli baju Lebaran pokoknya. Jangan beli yang kira-kira nanti akan tidak terpakai. Beli yang benar-benar kita butuhkan aja. Oke, terima kasih Mbak Bella sudah hadir dan berbagi bersama kita. Saya ke Pak Ustadz, Mas Reza, terakhir apa yang Mas Reza mau sampaikan masyarakat? Ya, untuk kita mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik di dalam hidup kita. Sepanjang hidup kita ini adalah Ramadan terbaik. Dan anggaplah ini Ramadan terakhir kita. Kalau dengan kita menganggap Ramadan itu sebagai Ramadan terakhir kita, maka kita akan berusaha untuk terus memanfaatkan waktu di akhir Ramadan ini sampai menjelang Ramadan itu meninggalkan kita kembali. Dan entah kapan kita akan ketemu lagi dengan Ramadan, apakah masih diizinkan Allah bertemu atau tidak. Dan yang penting bagi kita untuk diluruskan, kembalilah kepada ihdinas siratal mustaqim, kembalilah kepada jalan yang lurus. Di 10 malam akhir Ramadan ini adalah momentum saat kita untuk, kalau Rasulullah dia 10 malam terakhir ini mengencangkan sabuknya untuk beliau meningkatkan kualitas ibadahnya. Maka setidaknya kita kalau tidak bisa mengencangkan sabuk kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, jangan sampai kita tinggalkan ibadah yang sudah ada. Okay. Mulai dari puasa, qiyamul lail, i'tikaf kata Mas tadi. Kemudian kalau bisa mengejar membaca Al-Quran, maka penuhilah masjid dan sempatkanlah waktu itu untuk memang memfullkan waktu tersebut untuk ibadah di akhir-akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan kita ini menjadi Ramadan terbaik dan kita masih diizinkan Allah untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadan selanjutnya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Bella, terima kasih Pak Ustadz Reza sudah berbagi informasi dan edukasi kepada masyarakat Jambi. Dan pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.